Ya, setelah dilantik menjadi ASN kan itu untuk memenuhi amanat Undang-Undang KPK ya. Itu kemudian dilanjutkan dengan orientasi pegawai KPK terkait dengan ke-ASN-an kan itu ya. Apa sih yang membedakan pegawai KPK sebetulnya dengan sekarang yang statusnya menjadi ASN? Ya sebetulnya nggak beda-beda banyak sih, hanya terkait dengan terkait dengan pemahaman terkait tata kelola pemerintahan misalnya, itu perlu ditambahkan pemahaman tentang kebijakan pengelolaan SDM aparatur dan kebijakan pengelolaan dan organisasi pemerintah, hal seperti itu. Itu sebetulnya semua calon pegawai negeri yaitu umumnya mengikuti, kalau dulu namanya istilahnya itu prajabatan. Nah, dulu lebih lama sih sebetulnya, saya dulu pakai diklat prajabatan itu hampir 3 bulan. Sekarang waktunya akan dipersingkat hanya 9 hari, itu pun yang 6 hari itu pakai e-learning, ya silakan belajar sendiri, materinya diberikan. Kemudian yang 3 hari nanti pakai model Zoom itu, pembelajaran cara Zooming itu, ada pengajarnya. Nah, ini kan juga nggak begitu berat lah, nggak ada ujiannya juga kan itu. Yang penting nggak ada ujiannya juga gitu kan. Kalau dulu ada namanya prajabatan dulu, kalau nggak lulus ngulang. Kalau ini nggak, kayak sebetulnya semacam pembekalan lah. Jadi nggak usah khawatir, ikutin saja. Yang jelas kan yang bersangkutan semua dapat SK, sudah tenang lah untuk ini. Jadi saya kira itu. Jadi ada berapa batch gitu ya, kemarin itu disampaikan itu kalau nggak salah 17 batch itu kan, karena setiap batch itu 9 hari ya, masing-masing kalau 1274 kemarin ya, dibagi 9 ya, setiap angkatan sekitar 150-an lah setiap batch itu kan. Mungkin dibedakan yang untuk grading tertentu mungkin supaya levelnya sama, mungkin itu sama, atau teknisnya mungkin ACLC itulah yang ngatur dengan Kedeputian Dignas. Berarti ini sudah dipikirkan memang sebelumnya ya Pak ya, setelah pelantikan? Sudah di dalam Perkom itu, bahkan itu kalau nggak salah ada di situ kan setelah itu. Dan kita memang sudah jauh-jauh hari itu sudah mengadakan MOU dengan PLAN selaku lembaga yang bertugas untuk melakukan pelatihan ASN itu. Tuh, bahkan kalau KPK kan ya ibaratnya itu dipermudah. Nah, gitu kan. Kemarin kan istilahnya bukan rekrutmen baru, tetapi alih status. Padahal di Undang-Undang Kepegawaian Negara itu nggak ada istilah alih status itu. Tapi kan kita berusaha itu supaya ya kita berharap semua pegawai, tetapi kan ada syarat-syarat tertentu yang memang harus dipenuhi, ya, kompetensi terkait dengan wawasan kebangsaan, itu ada undang-undangnya, tetapi ya udahlah, itu sudah kita lewatin, ya tinggal bagaimana kita menatap ke depan, itu aja. Saya kira itu, Mbak. Sebetulnya independensi itu kan melekat pada seseorang, ya. Semua orang itu harus bekerja profesional. Bahkan di Undang-Undang Nomor 5 nih tahun 2014 tentang ASN, aparatur sipil negara, juga telah menggarisbawahi bahwa ASN pun harus berintegritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik. Nah, ini kaitannya dengan keberpihakan terhadap partai politik atau apapun. Tapi dalam bekerja, ya, saya asalnya dari ASN. Ya, dulu di BPKB saya, bahkan sebagai auditor itu mahkotanya itu adalah kebebasan. Independensi itu mahkota auditor, gitu kan. Itu sudah ditekankan dari sana. Saya nggak pernah tuh diintervensi oleh pimpinan kecuali supervisi. Ya, ini kadang-kadang kita ini susah membedakan antara intervensi dengan supervisi. Sehingga yang terjadi apa yang di sini di KPK sebelumnya itu, seolah-olah ketika dilakukan supervisi oleh atasannya, ya itu intervensi. Jadi nggak bisa seperti itu. Kan kita bekerja itu kan dalam strata struktur, itu kan harus ada pengawasan oleh atasan langsungnya. Ya kalau kerja tidak ada yang ngawasi atau tidak mau diawasi, nah terus yang menjamin kualitas pekerjaan siapa? Kan seperti itu. Nah, ini yang perlu ditekankan teman-teman. Kalau menyangkut pekerjaan, kami bisa pastikan dan menjamin bisa profesional. Bahkan itu yang kita dorong, ya.
Dan kalau ada intervensi, tentu yang pertama-tama kan diarahkan ke pimpinan, bukan ke pegawai. Kan seperti itu. Kalau intervensi dari luar ya. Nah, ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua di KPK, nggak usah khawatir. Kami akan tetap mendorong teman-teman untuk bekerja profesional. Nggak usah khawatir nanti teman-teman nggak bisa bekerja independen. Kalau itu kekhawatiran teman-teman, kalau nanti beralih status menjadi ASN. Ada juga kekhawatiran, nanti kalau kami ngelawan atasan, jangan-jangan kami dimutasi Pak, dipindahkan, kan seperti itu. Loh, KPK itu kan kantornya cuma satu. Di Undang-Undang KPK kan seperti itu. KPK berkedudukan di ibu kota negara. Ya kecuali nanti ibu kotanya pindah ke Kalimantan, ya terpaksa kan kalian pindah kan gitu kan. Tapi sementara ini kan hanya ada di Jakarta. Kan bisa dipindah ke instansi lain. Tidak semudah itu memindahkan pegawai antar instansi itu. Harus ada mekanisme misalnya lolos butuh istilahnya. Itu pun belum tentu juga KPK itu memberikan atau instansi yang dituju itu mau menerima gitu. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang sudah ASN, ya pastikan bekerja profesional, ya berintegritas sampai nanti pensiun. Nah kan itu. Pensiunnya tetap di KPK, jangan di instansi lain. Ya kecuali kalau di instansi lain. Nah ini ada peluang yang bagus buat SDM KPK saya pikir ya dengan menjadi ASN ini. Dan sekarang kan setiap ada kesempatan untuk promosi, misalnya untuk jabatan pimpinan madya yang eselon 2 atau eselon 1 itu kan biasanya open bidding. Nah teman-teman KPK bisa ikut kan gitu ya. Makanya beberapa kan sudah kami sekolahkan kan di Diklat PIM 2 dan 1. Ya mungkin karena sekarang sudah ASN, nanti ada Diklat PIM 3 untuk yang setingkat kepala bagian, kepala bidang itu kan seperti itu. Tujuannya apa? Ya supaya nanti ya bisa membina karir di tempat yang lain. Kalau misalnya di KPK sudah terasa sumpek, banyak sekali instansi lain itu yang sebelumnya pun sudah minta ke kami di KPK itu untuk rekrut atau mengambil pegawai KPK. Saya pikir yang kita pikirkan ke depan bagaimana kita bisa melakukan pembinaan terhadap pegawai KPK sehingga ketika berkarir di luar instansi KPK itu juga bisa membawa perubahan dari di instansi yang baru itu. Jadi jangan hanya jago kandang lah. Ya saya selalu mencontohkan instansi saya sebelumnya BPKP. Auditor BPKP itu mungkin kalau Mbak Kristal lihat itu mungkin di setiap BUMN itu ada. Itu di setiap instansi pemerintah itu ada, paling enggak di inspektoratnya. Itu banyak itu orang BPKP baik di pemerintah pusat, kementerian maupun pemerintah daerah. Dan ya rata-rata mereka bisa membawa perubahan di organisasi-organisasi yang baru itu gitu. Nah, itu yang kami harapkan juga nanti pegawai KPK ya bisa di tempat instansi lain dan menjadi integrity officer misalnya ya kan membawa perubahan dalam rangka pencegahan korupsi saya kira. Kan bagus. Ini yang kadang-kadang menjadi kekhawatiran pemerintah. Sebetulnya mereka mau menerima KPK itu kan, ya pegawai KPK itu kan representasi dari KPK secara kelembagaan. Mereka ngelihatnya bukan pegawai tetapi secara kelembagaan ya. Ini yang mereka lihat ya selama ini mereka menilai KPK itu menjadi benchmarking lah dan masih dipercayalah apapun perubahan yang ada di KPK sepanjang kita bisa menunjukkan kerja yang profesional mereka percaya kok gitu loh. Jadi bukan melihat apakah statusnya ASN golongan berapa itu enggak gitu kan. Dan ya kalau beberapa instansi memang masih ada melihat seperti itu. Biasanya di instansi penegak hukum mereka masih melihat itu gitu. Tapi kalau saya kira kalau untuk KPK, apalagi untuk dalam rangka pencegahan, kan kita niatnya membantu. Kalau pencegahan kan, kita membantu perubahan, perbaikan sistem tata kelola di Pemda atau di instansi BUMN dan lain sebagainya. Tadi kita mengulurkan bantuan kan itu. Mereka lebih terbuka dan mereka. Prinsip dalam penindakan itu kan alat bukti. Ya, sepanjang penyidik itu punya 2 alat bukti, ya kita tindak. Jadi
nggak peduli itu ada menteri atau gubernur atau bupati, ya seolah-olah kembali ke zaman sebelum ada KPK, seolah-olah mereka nggak bisa ditindak. Oh tidak, terkait dengan penindakan, kebijakan yang sebelum menjadi ASN itu juga tetap berlaku. Itu menjadi komitmen pimpinan, ya, bahwa penindakan itu juga nggak boleh tebang pilih atau pandang bulu, ya, pokoknya siapapun. Prinsip kecukupan alat bukti itu yang diatur di undang-undang, kan gitu. Siapapun yang terlibat ya kita tindak, kan gitu. Dan Presiden sendiri berkomitmen kan bahwa dia tidak akan melakukan intervensi ketika kita melakukan penindakan. Itu yang harus kita tekankan, dan undang-undang juga menjamin bahwa KPK meskipun menjadi lembaga di unsur eksekutif gitu kan, tetapi dalam pelaksanaan tugas itu bebas dari intervensi pihak manapun. Itu yang harus kita pegang, undang-undang ada dan menjamin itu. Ini yang menjadi perhatian publik itu kan seolah-olah dengan beralihnya status pegawai KPK menjadi ASN, itu tadi yang saya sampaikan akan mengurangi independensi, kemudian akan mudah diintervensi, ya. Kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini hal-hal tersebut tidak akan terjadi, ya. Pimpinan KPK tetap berkomitmen untuk menjaga marwah KPK, menjaga agar KPK bisa bekerja dengan profesional sesuai harapan masyarakat. Kami tetap akan melakukan penindakan, tetapi di sisi lain kami juga akan mendorong upaya-upaya pencegahan itu berjalan lebih efektif lagi.